Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Erna di sini dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 bab 2 tentang teks cerita atau novel sejarah. Sebelum kita bahas lebih lanjut pengertian novel sejarah, apa itu yang dimaksud dengan novel sejarah? Novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Bisa bersifat naratif atau deskriptif dan disajikan dengan daya hayal pengetahuan yang luas dari pengarang. Yang selanjutnya yaitu struktur teks cerita atau novel sejarah. Di sini ada 5 struktur. Yang pertama yaitu pengenalan situasi cerita, kemudian yang kedua pengungkapan peristiwa, yang ketiga yaitu menuju konflik, yang keempat puncak konflik, dan yang kelima adalah koda. Baik, Bu Erna akan menjelaskan satu persatu tentang struktur teks cerita atau novel sejarah ini. Tolong disimak baik-baik ya anak-anak. Kemudian yang selanjutnya, yang pertama tadi pengenalan situasi cerita. Apa yang ada di dalam bagian struktur pertama ini? Dalam bagian ini pengarang memperkenalkan latar cerita baik waktu, tempat maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan dan hubungan antar tokoh. Kemudian masuk ke struktur yang kedua yaitu pengungkapan peristiwa. Apa yang ada pada bagian pengungkapan peristiwa ini yaitu disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya yang ada di dalam cerita sejarah tadi. Kemudian yang selanjutnya masuk ke struktur yang ketiga menuju konflik. Terjadi peningkatan perhatian kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan sebagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Kemudian untuk struktur yang keempat yaitu puncak konflik. Nah, sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Nah, pada bagian ini pun sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. Nah, yang terakhir yaitu bagian koda. Pada bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilkannya pada seorang tokoh. Hanya saja tidak setiap novel memiliki koda. Bahkan novel-novel modern lebih banyak menyerahkan kesimpulan akhir ceritanya itu kepada para pembacanya. Mereka dibiarkan menebak-nebak sendiri penyelesaian ceritanya. Yang selanjutnya yaitu ciri kebahasaan novel sejarah. Ada apa saja? Yang pertama yaitu menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Nah, ambil satu contoh. Di sini prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Ini ya, namanya juga sejarah, maka akan berbicara tentang masa lampau. Artinya sudah terjadi, sudah dikerjakan gitu. Dan yang kedua, ciri kebahasaan yang kedua banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, konjungsi, kronologis atau temporal. Kata apa saja yang biasanya dipakai? Sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Kemudian ambil satu contoh di sini pakai kata setelah. Setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang masuk ke kadipaten. Gitu ya. Itu menggunakan konjungsi. Apa yang diambil yaitu kata setelah. Dan yang selanjutnya, yang bagian C banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. Jadi berupa tindakan. Nah, ada 2 contoh di sini. Bu Erna ambil 2 contoh. Teman-teman bisa belajar lebih dari 2 contoh ya. Bisa cari referensi yang lain juga.
Di depan Ratu Biksuni Gayatri yang berdiri, Sri Gitarja duduk bersimpuh. Kemudian yang kedua, ketika para ibu ratu menangis yang menulari siapapun untuk menangis, Dia Wiyat sama sekali tidak menitikkan air mata. Mana yang merupakan kata kerja materialnya? Nah, situ yang Bu Erna kasih miring ya, yang berdiri dan duduk. Kemudian contoh yang kedua, yang mana yang merupakan bagian dari kata kerja materialnya? Menangis dan menitikkan. Ya, yang selanjutnya, banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Misalnya mengatakan bahwa, kemudian menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, Bu Erna ambil dua contoh di sini dari kata menurut dan menyatakan. Contoh yang pertama yaitu kata menurut. Menurut Sang Patih, Galeng telah periksa seluruh kamar Syah Bandar dan ia telah melihat banyak botol dan benda-benda yang ia tak tahu nama dan gunanya. Gitu ya. Kemudian contoh yang kedua, pakai kata menyatakan. Riung Samudra menyatakan bahwa ia masih bingung dengan semua penjelasan Kendit Gali tentang masalah itu. Kemudian yang bagian E, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh, atau kata kerja mental. Misalnya apa? Merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, menganggap. Bena juga ambil dua contoh di sini. Yang pertama, Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Enggon. Lihat itu, tak seorang pun yang menolak karena semua berpikir Patih Gajah Mada memang mampu dan layak berada di tempat. Nah, itu ya. Kemudian yang selanjutnya, menggunakan banyak dialog atau tuturan langsung. Ditandai dengan apa? Dengan tanda petik ganda. Ini ada satu contoh di sini. Mana surat itu? Ampun Gusti Adipati, Patik takut maka Patik bakar. Nah, itu contoh tuturan langsung. Kemudian yang selanjutnya menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat atau suasana. Bena yakin kalian sudah paham semua ya tentang kata-kata sifat ini. Nah, ini ada contoh dari apa yang terjadi itu terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada. Bahkan beberapa prajurit harus mengakui wibawa yang dimiliki Gajah Mada jauh lebih besar dari wibawa Jayanegara. Sri Jayanegara masih bisa diajak bercanda tetapi tidak dengan Patih Gajah Mada, sang pemilik wajah yang amat beku itu. Jadi di sini menggambarkan watak atau sifat seseorang atau tokoh ya pada cerita tersebut. Dan yang selanjutnya, yang ketiga yaitu menyusun novel sejarah. Kalau yang pertama kita menjelaskan tentang struktur, yang kedua kita menjelaskan tentang ciri kebahasaan, dan yang ketiga yaitu menyusun novel sejarah. Tentunya dalam menyusun novel sejarah ini kita akan mengangkat peristiwa sejarah apa gitu ya dalam penceritaan kita. Langkah yang pertama dalam menyusun novel sejarah seseorang atau diri sendiri. Jadi boleh kita menyusun novel sejarah itu bisa sejarah seseorang ataupun diri sendiri. Menentukan peristiwa sejarah, peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang akan dikembangkan menjadi novel sejarah. Nah, dalam novel sejarah, penulis menceritakan peristiwa-peristiwa yang dialami para tokohnya dengan menggunakan latar peristiwa sejarah. Menulis novel sejarah berarti mengemas fakta sejarah dengan rekaan penulis. Wujudnya dapat berupa peristiwa yang berkaitan dengan hidup orang banyak atau hidup seseorang. Jadi, cari sejarah yang menurut kita memang dapat menginspirasi orang lain dalam kehidupan sejarahnya. Atau kita menuliskan sejarah seseorang yang memang mempunyai nilai sejarah yang luar biasa dan perlu untuk kita tuliskan. Dan yang selanjutnya yaitu kita skip contohnya ya, teman-teman bisa cari contoh yang lain. Dan yang B, menyusun kerangka atau gambaran singkat cerita sejarah yang akan ditulis. Nanti Bu Erna akan berikan contoh bagaimana menyusun kerangka novel sejarah. Nah,
Menyusun kerangka novel sejarah dapat berupa perjalanan waktu, misalnya masa kecil, masa remaja, masa sekolah, masa kuliah, masa dewasa. Kemudian juga kita membubuhkan latar tempat. Nah, latar tempat ini bisa di desa, di sekolah, di kota, ataupun di luar negeri. Kemudian kerangka karangan dapat berisi tokoh, waktu, dan tempat kejadian. Ilustrasi visual setiap tokoh, apa yang dipermasalahkan, dan sebagainya. Nah, ini tadi yang Mbak jelaskan ya, contoh kerangka teks sejarah. Yang pertama yang kita harus siapkan adalah tema. Dan yang kedua, struktur. Yang ketiga, orientasi. Dan yang selanjutnya yaitu ada paragraf. Rangkaian peristiwa itu terdiri dari 7 paragraf kalau tidak salah. Nah, paragraf keduanya apa? Jadi paragraf 2 berarti perjalanan masa kecil kita bagaimana gitu ya, dari sebelum masuk sekolah SD, misal kita masuk sekolah TK gitu ya. Di sini ada gagasan pokoknya pertama kali aku masuk sekolah. Artinya berarti belum masuk SD ya, tapi baru masuk TK misalnya. Dan aku sangat pemalu, sangat benci dengan seragam sekolah. Kemudian di paragraf 3 ada perkembangan apa? Misal pertama kali aku masuk sekolah dasar, aku sangat menyukai olahraga, mendapat banyak teman baru, gitu ya. Dan lain sebagainya. Nah, di paragraf 4, kemudian progresnya apa, di paragraf 5 juga apa, kemudian paragraf 6 dan paragraf 7. Nah, kemudian yang selanjutnya yang kelima yaitu komplikasi, ada di bagian paragraf 8. Nah, gagasan pokoknya apa? Misal karena ini sudah mulai komplikasi berarti pertama kali aku masuk SMA, ada apa di SMA gitu ya. Nah, dijelaskan tadi gagasan penjelasan. Di SMA lebih disiplin misal. Dan peraturannya lebih ketat daripada di SD dan SMP. Aku sangat menyukai hal-hal yang berhubungan dengan teknologi. Berarti sudah lebih ke memahami apa kesukaannya gitu ya. Kemudian komplikasinya apa? Untuk pertama kalinya mendapat peringkat 1 dan sering kena hukum. Nah, itu ya. Itu di komplikasi. Dan yang selanjutnya ada resolusi. Ini ada di paragraf 9. Gagasan pokoknya apa? Selama aku SD, SMP, dan sekarang SMA. Nah, gagasan penjelasannya apa? Mendapat banyak teman, mendapatkan banyak teman, pengalaman, pengetahuan, dan lain sebagainya. Itu contoh kerangka karangan sejarah. Ini juga ada contoh kerangka karangan, bisa di skip ya teman-teman ya. Yang selanjutnya, mengumpulkan bahan-bahan cerita. Pada tahap ini penulis mengumpulkan rangkaian peristiwa dari berbagai rujukan dan sumber. Nah, sumber itu bisa berupa orang, buku, dan sebagainya gitu ya. Mengembangkan kerangka atau draft awal menjadi novel atau teks cerita sejarah. Pada tahap ini penulis merangkai cerita berdasarkan daya khayal atau imajinasi, sudut pandang. Nah, sudut pandang ini yang paling mudah gitu ya, yaitu orang pertama. Siapa? Aku. Penceritaan teks novel atau cerita sejarah mengikuti gaya teks rekon imajinatif yang di dalamnya ada orientasi, pengungkapan peristiwa, cerita mulai memuncak, puncak permasalahan, resolusi, dan terakhir yaitu koda. Baik, sampai di sini penjelasan tentang teks cerita sejarah untuk bab 2 di kelas 12. Ini ada latihan soal, terdiri dari 2 soal. Kalian silahkan jawab. Yang pertama soalnya, coba sebutkan dan jelaskan kembali struktur teks sejarah. Apa yang dimaksud kata kerja material dan berikan contohnya. Nah, jika kalian tadi memperhatikan, insya Allah bisa ya menjawabnya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman, walaupun kita masih masa pandemi gitu ya. Mudah-mudahan kita tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.